Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Kita beralih ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Jurusan Teknik Industri dan Mesin kepada Bapak Dr. Kuku Winarso. Dipersilakan. Terima kasih Mas Adam. Suara saya kedengaran Mas Adam? Iya Pak, sudah terdengar. Namamu Mas Adam kan? Iya Pak. Anak pertama saya namanya juga Adam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa dan pemateri. Siapa pematerinya Mas? Mas Bayu Sabtoaji. Oke, hari ini kita akan mengadakan webinar dalam rangka kegiatan kemahasiswaan Kampus Merdeka, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari webinar untuk acara hari ini 24 Oktober 2021. Semoga hari ini kita dapat memetik apa yang nanti disampaikan Mas Bayu. Semoga kita dapat mencari dari pembelajaran yang nanti disampaikan dalam acara webinar hari ini. Yang kedua, kita senantiasa taati prokes 5M supaya kita benar-benar terhindar dari pandemi COVID-19 sehingga kita bisa segera tatap muka untuk segera bisa mengadakan pendidikan dan pengajaran di kampus kita tercinta. Selanjutnya, mohon maaf saya ini di luar rumah, di rumah saya ada pengajian. Ini di luar rumah, malah di luar rumah ada musik yang sangat keras, sehingga saya sembunyi di balik bangunan. Mudah-mudahan acara hari ini benar-benar kita bisa sampaikan sampai tuntas dan mahasiswa yang hadir bisa aktif dan proaktif dalam tanya jawab nantinya untuk pengembangan mesin skimmer dan seterusnya itu ya kayaknya Mas ya, dan partner pembakaran. Untuk selanjutnya selamat datang Mas Bayu dan adik-adik mahasiswa sebagai peserta. Mudah-mudahan acara hari ini kita semua mendapatkan catatan sebagai ibadah kita untuk menempuh pendidikan sebagai bagian dari mahasiswa, sebagai bagian dari dosen adalah mencerdaskan anak bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan lancar sampai akhirnya nanti acara selesai. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Adam. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Kuku Winarso. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Dinar Alfahmi Rizkia. Kepada Kak Dinar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rahmat Hidayat, STMT IPU ASEAN Engineering, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Bapak Dr. Kuku Winarso, SSI MT IPM ASEAN Engineering, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri dan Mesin Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Bapak Dr. Sabarudin Ahmad, STMT IPM ASEAN Engineering, Master Quality Management Certified Industrial Technology and Management Profesional, selaku Koordinator Program Studi Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Mas Bayu Sabtoaji, ST, selaku pemateri pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati Muhammad Fahri Syaifar Rahman, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Industri 2021, beserta seluruh panitia dan peserta webinar pelatihan burner dan skimmer yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinar Alfahmi Rizkia dari Teknik Industri Angkatan 2018, selaku moderator
pada acara pada pagi hari ini, yaitu webinar pelatihan burner dan skimmer yang bertemakan Get Good Knowledge and Be Great Engineer. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan beberapa rules jalannya acara. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Dan yang kedua, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Sebelum saya serahkan ke pemateri, alangkah baiknya kita mengenal pemateri terlebih dahulu melalui CV singkat yang akan saya bacakan. Mas Bayu Sabto Aji ST lahir pada 6 September 1996. Riwayat pendidikan, beliau merupakan alumni mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura yang masuk pada tahun 2014 dan pernah menjalankan kerja praktek di PT Industri Kereta Api Indonesian Railways Manufacture, divisi fabrikasi. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh Mas Bayu Sabto Aji, beliau pernah menjadi bagian staf PPIC pada perusahaan PT Surya Pertiwi Nusantara Toto. Pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Mas Bayu Sabto Aji, beliau pernah menjadi koordinator asisten laboratorium ergonomi dan perancangan sistem kerja, serta koordinator asisten praktikum PSTI 1 dan juga PSTI 2. Langsung saja kita ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dari Mas Bayu Sabto Aji. Kepada Mas Bayu, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang disampaikan di CV sebelumnya, saya pernah bekerja di PT Surya Pertiwi Nusantara atau Toto Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi atas waktu dari para peserta, dan juga terima kasih untuk HMTI yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga selamat pagi untuk Bapak Dekan Fakultas Teknik, Pak Rahmat Hidayat, Ketua Jurusan Teknik Industri dan Mesin, Bapak Kuku Winarso, serta Kepala Prodi Teknik Industri, Bapak Sabarudin Ahmad. Oke, untuk materi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai burner dan skimmer. Oke. Untuk yang pertama kita awali dengan burner ya, teman-teman. Jadi burner itu secara singkat atau secara umum itu adalah sebuah alat yang untuk menyuplai udara dan bahan bakar ke dalam tempat pembakaran atau tungku pembakaran. Dan yang sehari-hari kita ketahui, burner itu bisa kita temukan di kompor gas yang ada di rumah kita dengan bentuk seperti gambar di samping. Itu adalah burner konvensional yang ada di kebanyakan kompor gas yang kita pakai di Indonesia. Dan berdasarkan jenis bahan bakarnya itu dibagi menjadi 3, yaitu liquid fuel burner, gas fuel burner, dan solid fuel burner, di mana liquid ini berbahan bakar cairan seperti LPG atau minyak, dan gas sudah jelas, contohnya itu seperti gas bumi, dan ada solid fuel burner ini dari bahan-bahan padat seperti batu bara. Oh ya, nanti kalau mungkin teman-teman ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, tolong disampaikan di kolom chat. Lalu keuntungannya aja dari burner yang ini adalah sebuah contoh burner di mana dia berbahan bakar oli bekas yang mungkin bisa dipraktikkan dalam
skala kuliah ya, mungkin masih bisa, soalnya bahan-bahannya pun mudah didapat, bisa dari barang bekas juga. Jadi ini adalah sebuah contoh burner yang menggunakan bahan bakarnya itu adalah oli bekas. Dan keuntungan dari memakai burner ini adalah dia ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena kebanyakan limbah oli-oli bekas saat ini kan hanya dibuang mungkin di air atau di tanah yang nantinya akan merusak struktur air dan tanah tersebut. Seperti contoh, kalau kita buang ke tanah, unsur hara yang ada di tanah nanti akan berkurang dan juga akan mencemari air tanah. Lalu dia lebih ekonomis karena biaya dari oli bekas ini lebih murah dibandingkan LPG ataupun bahan bakar lainnya. Lalu temperaturnya ini juga sepadan dengan LPG, walaupun LPG mungkin bisa sampai 1.500 derajat Celcius yang saya baca. Dan contoh model ini itu bisa sampai 1127 derajat Celcius. Jadi untuk skala memasak itu masih bisa. Nah, lalu apa aja sih material-material yang dibutuhkan dalam pembuatan burner ini? Jadi untuk materi-materialnya seperti yang teman-teman dapat lihat, di sini ada pertama ada bagian tungku dan tatakan, yaitu pot stand itu tatakan. Ini bisa menggunakan steel bar atau baja, dan juga iron strip. Iron strip itu untuk bawahnya ini, tatakan yang ini. Steel bar itu ini kawat baja. Dan tungkunya, furnace-nya ini bisa memakai besi tabung, baja tabung, kayak contohnya besi ST44 dan lain-lainnya. Lalu untuk bagian supply baik supply udara maupun supply bahan bakar. Ini bisa kita ketahui untuk yang atas ini adalah pipa untuk oli bekas. Di mana ini bisa dibuat dari besi. Ini contohnya tidak mesti harus seperti apa yang saya tulis ya, mungkin dengan ide kalian atau mungkin dengan anggaran tertentu bisa disesuaikan. Lalu untuk yang bawah ini besi pipanya lebih besar, soalnya untuk mengalirkan udara dari mesin blower. Lalu untuk yang atas ini adalah untuk tempat nanti menempatkan oli bekas yang akan kita teteskan ke pipa oli ini. Dan juga untuk oli bekasnya cukup ditempatkan pada jerigen seperti gambar. Nanti jerigennya ini kita lubangi dan kita kasih kayak keran ya, valve di keran yang seperti di umum. Oke. Jadi Jadi untuk ini adalah saya akan jelaskan secara singkat mengenai prinsip kerja dari mesin burner ini. Yaitu untuk yang pertama ini ada external burning. Jadi untuk menyalakan burner ini, yang pertama itu harus dipicu dulu dengan api yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti contoh oli dan minyak kita campur, lalu kita taruh ke kain bekas sedikit saja, lalu kita masukkan ke tungkunya sehingga dia akan terbakar secara perlahan. Kalau api sudah stabil, nanti kita nyalakan mesin blower ini, dengan kecepatan
blowing-nya disesuaikan, itu nanti akan menciptakan api yang lebih besar. Api yang lebih besar ini nanti kalau sudah stabil, kita perlu meneteskan oli bekas itu tadi lewat sini, lewat atas ini, sedikit demi sedikit. Maksudnya dengan debit air yang sangat kecil. Gitu. Dan untuk waktu tertentu api akan stabil seperti apa yang kita inginkan. Ini jadi untuk mengatur besar kecilnya api ini nanti tergantung dengan kecepatan blowernya. Gitu. Jadi untuk mesin burner singkat sampai di sini, sampai working principle ini. Oke. Lalu selanjutnya itu akan sedikit saya juga jelaskan tentang mesin skimmer. Jadi mesin skimmer itu apa sih? Mesin skimmer itu ada alat ya yang dirancang untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di permukaan air, di permukaan cairan. Jadi contoh sehari-hari yang dapat kita lihat dan umum itu adalah skimmer yang ada pada kolam ikan. Nah, bentuknya seperti gambar yang kanan. Jadi ini nanti prinsip kerjanya dalam skimmer yang ada di kolam ikan yang umum ini adalah nanti pompa menghisap udara. Jadi kotoran-kotoran yang ada di atas air ini nanti akan berkumpul di skimmernya ini. Di skimmernya ini dan terserap lalu dibuang ke tempat penampungan. Biasanya di sebelah kolam itu nanti ada tempat penampungan kotoran. Gitu. Nah, untuk kali ini yang akan saya jelaskan itu adalah spesifik tentang oil skimmer atau skimmer yang khusus untuk membersihkan atau mengambil tumpahan-tumpahan minyak yang ada di permukaan air. Jadi ini merupakan teknologi yang tepat dan tergolong murah untuk mengatasi permasalahan tumpahan minyak baik di air darat seperti di sungai dan juga di laut. Oke. Jadi secara tipe, secara bentuknya, skimmer ini terbagi menjadi 5. Oil skimmer ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah disk skimmer. Disk skimmer ini seperti namanya, bentuknya seperti cakram, seperti disk. Di mana nanti jika kita letakkan di air, ini bisa mengapung atau bisa statis di air. Jadi nanti minyak-minyak yang ada di air otomatis jika mesin ini ditempatkan, itu akan menempel di cakramnya ini, dan di sini ada semacam scraper atau scraper untuk menahan cakramnya ini nanti agar minyaknya turun dan terpisah dan masuk ke penampungan. Jadi kelima skimmer yang saya tampilkan ini, drum skimmer, rope mop skimmer, brush skimmer, dan juga belt skimmer, di sini prinsip kerjanya sama, hanya bentuknya berbeda-beda dan juga mungkin kapasitas penggunaannya juga dalam lingkungan yang berbeda. Oke, ini akan saya jelaskan bagian-bagian dari oil skimmer. Spesifiknya ini adalah belt skimmer. Apa dinamakan belt skimmer? Karena untuk mengumpulkan minyaknya itu media yang digunakan itu adalah berupa sabuk yang biasanya terbuat dari polimer. Sabuk polimer itu mungkin bisa kita jumpai juga
seperti di kehidupan sehari-hari, sabuk yang kita gunakan yang seperti yang kayak kain, seperti rajutan, itu merupakan salah satu polymer belt. Oke. Dapat dilihat dari gambar ini. Nomor satu ini adalah protection cover. Jadi protection cover ini melindungi jika nantinya ada cuaca hujan agar air hujan ini tidak tercampur masuk ke dalam belt. Dan yang kedua ini adalah base frame, di mana base frame ini sebuah kerangka untuk menempatkan mesin, untuk menempatkan katrol, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ini adalah motor cover, di mana motor cover ini fungsinya adalah untuk melindungi mesin yang ada di dalam. Jadi motor itu untuk menggerakkan katrolnya nanti. Lalu nomor 4 ini adalah katrol di atas, katrol bagian atas. Lalu nomor 5 seperti yang ini adalah polymer belt. Dan nomor 6 ini adalah uretan blade. Jadi itu kayak semacam pisau dari poliuretan. Itu nantinya akan kayak mengikis minyak dari polymer belt itu tadi. Dan nomor 7 adalah wiper oil scraper, untuk juga sebagai scraper setelah cairan minyak itu tadi ada di poliuretan blade. Lalu nomor 8 ini adalah oil collector. Jadi sisa minyak yang setelah di scrap akan terkumpul dalam oil collector ini. Dan nomor 9 ini adalah oil outlet, tempat keluarnya minyak itu tadi dan akan disambungkan ke penampungan. Nomor 10 ini mur dan baut ya, untuk agar rangkanya itu fix. Nomor 11 ini ada bearing, fungsinya itu nanti untuk memutar rollnya itu tadi. Nomor 12 ini adalah katrol bagian bawah. Jadi 2 katrol yaitu di atas dan di bawah. Nomor 13 ini itu adalah cuma beban agar katrolnya itu lurus dan tegang gitu. Agar polymer beltnya itu tidak biar tegang gitu, tidak loose. Nah, nomor 14 ini ada rantai yang fungsinya itu juga untuk agar posisi katrolnya ini benar-benar tetap gitu, tidak berpindah-pindah. Dan nomor 15 ini adalah gambar di mana minyak yang meresap ke polymer belt. Nah, ini juga sekilas mengenai prinsip kerja dari belt oil skimmer, di mana yang pertama panah kuning yang pertama ini menjelaskan bahwa minyak yang ada di permukaan air terangkat karena menempel di polymer belt yang nantinya dia akan dikikis oleh poliuretan blade lalu masuk ke scrapernya ini dan terkumpul di oil container yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tong pengumpulan. Jadi secara singkat seperti itu untuk prinsip kerja dari oil skimmer. Bisa dipahami, mungkin ini sebenarnya prinsipnya sangat sederhana. Mungkin realisasinya nanti
mungkin bisa teman-teman berinovasi atau menciptakan ala oil skimmer ini dengan bahan-bahan yang ada di sekitar dan juga mungkin lebih ekonomis dan bisa lebih portable. Itu akan lebih baik. Dan di mana saja sih pengaplikasiannya di industri itu untuk oil skimmer ini sangat banyak. Yang pertama itu bisa diletakkan di penampungan air limbah seperti yang ada di gambar ini secara umum. Secara umum ada di beberapa industri, di banyak industri. Jadi di sini bisa diketahui ada skimmer untuk memisahkan kotoran. Jadi bukan hanya minyak, tapi bisa kotoran-kotoran lain. Dan agar air yang setelah dipisahkan itu nanti bisa diproses kembali. Lalu untuk lainnya bisa dipakai dalam area coolant and cutting fluids, heat treating, part washers, jadi food processing facilities juga bisa. Jadi dalam pengolahan mungkin pencucian bahan makanan itu bisa menggunakan skimmer ini yang mestinya disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada parking lots, bisa digunakan di parking lots, soalnya di tempat parkir garasi itu kan banyak sekali minyak tumpah dan bisa diaplikasikan di situ. Lalu untuk memonitor atau memperbaiki sumur. Saya jelaskan sebelumnya, yang belt oil skimmer ini mungkin bisa secara tepat itu digunakan di sumur. Sekarang desainnya mendukung untuk mengambil minyak-minyak yang ada di dalam sumur, soalnya dia kan vertikal ya, ke atas gitu, jadi lebih sesuai untuk diterapkan di sumur. Oke. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan sedikit tentang burner dan skimmer ini. Semoga bisa dimengerti, dan jika ada pertanyaan dan saya bisa jawab, akan saya jawab. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Langsung saja kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Saya ingatkan kembali, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Oh iya, kalau boleh menambahkan, mungkin pertanyaannya juga bisa di luar dari materi saya kali ini ya, mungkin di kehidupan kuliah, atau mungkin proses mencari kerja, atau kehidupan di tempat kerja, atau mungkin bisa juga, walaupun saya belum dalam tahap menerimanya, saya sudah tidak bekerja di pabrik saya sebelumnya, dan sekarang saya sedang merencanakan untuk studi lanjut. Nah, mungkin pertanyaannya bisa terkait ke area itu juga. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Rohman. Mohon maaf Mas, izin bertanya, apakah skimmer hanya untuk membersihkan saja, dan apakah minyak yang telah terkumpul oleh skimmer nanti akan digunakan atau dimanfaatkan kembali Mas? Mungkin bisa langsung dijawab, silahkan Mas Bayu. Oke. Jadi, ya betul, jadi skimmer ini tuh prinsip dasarnya itu untuk membersihkan, memisahkan sih, seumpamanya ada air yang tercemar minyak, memisahkan air dan minyak tersebut. Air dan minyak tersebut, di mana memang tujuan dasarnya agar air yang tercemar itu bisa digunakan kembali.
atau mungkin laut yang tercemar itu bisa ada kehidupan kembali. Dan untuk minyak yang setelah terkumpul itu akan dijadikan apa? Nah, itu kan mungkin bisa diolah dengan proses tertentu, dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada burner dengan oli bekas. Mungkin minyak-minyak itu bisa digunakan untuk energi alternatif. Dan juga atau kalau skala besar, limbah minyak dengan skala besar, itu menurut saya ada prosesnya tersendiri yang untuk mendaur ulang atau memusnahkan minyak tersebut dengan alat-alat tertentu yang maaf saya belum mengerti sampai pengolahan minyak lebih dalam. Gitu. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mas Roman? Apa cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan? Baik, untuk pertanyaan kedua ada dari Nurul Kusuma. Izin bertanya Mas, apa yang menjadi keunggulan dari burner daripada kompor gas biasa? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu kan burner itu lebih ramah lingkungan, lebih murah, dan juga suhu yang dihasilkan bisa sejajar. Itu sih keunggulannya. Namun di balik itu ada beberapa faktor yang tidak bisa menyamai antara bahan bakar burner dengan oli bekas ini dengan kompor LPG konvensional. Seperti halnya kalau di beberapa artikel yang saya baca, jurnal ilmiah yang saya baca itu seperti kecepatan pembakaran itu pasti berbeda karena dilihat dari burner oli bekas ini, dia api yang diciptakan itu hanya berwarna kuning ke orenan kan, tidak sampai ke biru. Jadi kan kalau apa namanya, api itu kan tingkatannya kayak pelangi itu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Semakin ke bawah, semakin gelap kan berarti dia semakin panas. Nah, kalau burner ini dia itu cuma suhunya hanya suhu api yang bisa dihasilkan itu kan tadi seperti yang saya sampaikan hanya sampai 1100-1200. Dibandingkan dengan LPG biasa itu bisa sampai 1500 ke 2000, 1500-an ke 2000 itu soalnya warna apinya sudah biru. Jadi ini nantinya akan mempengaruhi kalau ada boiling test itu mempengaruhi lama merebus airnya itu. Jadi kalau memakai burner dengan oli bekas ini pastinya akan lebih memerlukan waktu yang lama. Namun aplikasi oil burner ini itu menurut saya bisa diterapkan dalam skala rumahan itu seperti kayak di lingkungan sekitar kalau semuanya ada hajatan, kalau orang-orang desa di desa saya itu kan biasanya untuk memasak itu kan memakai api tungku yang bahan bakarnya kayu itu. Yang bahan bakarnya kayu itu kan pastinya lebih lama ya. Kalau menggunakan kayu, nah itu bisa disiasati dengan burner menggunakan oli bekas ini. Namun ada kerugiannya juga yang lain karena memakai blower. Burner oli bekas ini dia akan lebih bising dibandingkan dengan kompor konvensional seperti itu. Bagaimana untuk jawabannya Mbak Nurul? Apakah cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan? Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, ada dari Ahmad Firdaus. Untuk pengaplikasian dari kompor burner bisa digunakan untuk apa saja? Kemudian, apakah aman jika kompor burner diterapkan di rumah tangga? Karena ukuran dari kompor burner yang cukup memakan tempat dan butuh daya tambahan dari listrik blowernya. Silakan dijawab, Mas. Ya. Oke, untuk pengaplikasiannya tadi sudah saya sebutkan untuk sebelumnya ya, jadi bisa digunakan seperti halnya memasak biasa.
Dan untuk pertanyaan apakah aman jika kompor burner diterapkan di rumah tangga, untuk memasak sehari-hari dalam skala kecil itu mungkin pastinya tidak efisien dan kurang aman. Dan juga memakan lebih banyak energi karena dia akan memakai listrik untuk blowernya. Tapi kalau semuanya memasak dalam skala besar yang saya sampaikan tadi, dalam semuanya ini ada ada yang tadi hajatan atau semuanya ada bencana, terus kita perlu masak massal. Dengan api ini seharusnya dia lebih efektif diterapkan di daerah-daerah tersebut dalam situasi bahaya di mana walaupun dengan oli bekas, tapi bahan bakarnya kan bisa diganti dengan bahan bakar lain. Kan nggak mungkin semuanya ada bencana kita nyari oli bekas. Yaitu bisa diterapkan di situ. Jadi dalam rumah tangga skala besar seperti itu. Bagaimana Mas Firdaus, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Abbas, untuk pembakaran atau api yang dihasilkan oleh burner nantinya digunakan untuk apa kalau dalam industri, Kak? Serta adakah kelebihan burner dari pembakaran lainnya? Jadi gini, kalau dalam industri besar, ini sedikit cerita ya, yang sempat saya ketahui waktu menjadi staf PPIC di industri yang sebelumnya saya tekuni. Itu kebetulan waktu itu saya jadi PPIC lapangan, jadi tidak hanya di dalam, saya tidak bekerja di lapangan. Kalau di industri, kebetulan industri kemarin itu kan ada proses pembakaran ya, untuk menciptakan setelah keramik itu diglis itu kayak apa ya, kalau istilahnya dicat, tentu nanti kalau waktu dibakarnya itu akan hasil bakarnya itu dia akan jadi mengkilap seperti itu. Nah, kalau di industri keramik yang saya tahu itu burnernya itu bukan memakai burner yang seperti saya sampaikan ya. Kalau burner yang saya sampaikan itu kan sebagai alat alternatif. Kalau di industri besar, terutama keramik itu dia pakai burnernya pakai tunnel kiln. Tunnel kiln itu jadi lorong panjang. Di situ nanti akan ada proses pembakarannya ada di situ. Kayak suhunya berapa ya suhunya? Pokoknya dalam suhu tinggi. Jadi dia ada kayak terowongan panjang. Nanti keramik yang akan dibakar itu dibakar selama 1 hari. Gitu. Jadi nanti hasil akhirnya glaze yang ada pada itu nanti akan terproses dan dia menjadi mengkilap. Jadi dia pakai namanya itu tunnel kiln. Mungkin bisa teman-teman lihat di internet gambarnya seperti apa. Yang saya tahu di industri keramik itu seperti itu. Dia pakai tunnel kiln. Bagaimana untuk jawabannya Kak Abbas? Apa sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan kembali? Selanjutnya ada dari Adam Arif, Kak. Seberapa besar penerapan skimmer dalam dunia industri? Oke, ini pertanyaan ini akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya juga ya, waktu bekerja di Toto. Jadi di sana itu ada namanya wastewater treatment. Wastewater treatment itu di mana air-air limbah produksi itu dikumpulkan di satu kolam dan di situ akan diproses.
untuk agar airnya itu bisa dipakai kembali. Soalnya kalau memakai kalau dalam industri besar tidak ada pengolahan air itu nantinya kan pastinya akan mempengaruhi di pengeluaran produksi. Jadi di sini pentingnya skimmer itu yaitu untuk menyaring limbah-limbah yang ada di bukan hanya minyak ya. Jadi limbah-limbah apapun dengan skimmer tertentu yaitu untuk membersihkan air limbah industri itu agar bisa diproses kembali dan digunakan kembali. Seperti itu. Teman-teman, pertanyaannya tidak selalu terkait apa yang saya sampaikan juga nggak apa-apa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Bayu. Bagaimana untuk Mas Adamnya? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin dari saya sendiri, Kak. Untuk bahan bakar yang digunakan untuk mesin burner ini, apakah ada kriteria tertentu gitu? Mungkin selain dari oli bekas, mungkin ada lagi. Sebetulnya bisa menggunakan bahan bakar minyak apapun, seperti minyak tanah atau bensin, tapi kan itu pastinya akan lebih mahal nantinya. Jadi fungsi dari burner yang saya sampaikan itu tadi agar biayanya lebih murah, makanya dia akan memakai oli bekas. Jadi alternatif bahan lainnya bisa. Bahan bakar utamanya bisa pakai minyak tanah, bensin, bahan bakar cair lainnya. Tapi di sini yang saya sampaikan saya fokuskan pada limbah agar selain outputnya ada, dia kan juga akan lebih ramah lingkungan. Gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya sudah terjawab dari pemaparan jawaban dari Mas Rohman yang tadi bahwa burner sebenarnya juga tergolong ramah lingkungan. Benar seperti itu ya, Mas? Mungkin teman-teman bisa menyampaikan juga pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman dari Mas Bayu Aji. Ada pertanyaan yang masuk dari Kak Nurul Kusuma. Dalam dunia kerja yang sekarang, Kakak jalani apakah selaras dengan ilmu yang didapat selama kuliah? Berapa besar ilmu tersebut terpakai? Mungkin bisa langsung dijawab. Silakan untuk Mas Bayu. Oke, kebetulan karir yang kemarin saya jalani itu sesuai dengan bidang yang saya tekuni waktu kuliah. Jadi posisi saya dalam pekerjaan sebelumnya itu adalah sebagai staf PPIC, di mana di jurusan di Prodi Teknik Industri ini kan semester 5 kalau nggak salah juga pasti akan mempelajari PPIC ini. Jadi kan PPIC itu Production Planning and Inventory Control, dan di situ benar-benar materi-materi yang ada di perkuliahan itu sangat berguna di kehidupan kerja saya. Jadi job description saya waktu bekerja itu kebetulan adalah untuk mengontrol dan merencanakan bahan baku yang akan digunakan dalam produksi bulanan, pemesanan bahan baku untuk produksi bulanan. Nah, dan di situ
variabel-variabel seperti lead time, lalu stok itu sangat penting. Jadi memang kalau kalian ingin berkarir di PPIC nantinya, mulai dari maksudnya lebih tekun dalam mempelajari PPIC nantinya. Selain job description saya sebagai planner inventory, di situ saya juga ada, kebetulan waktu saya pertama masuk itu pabrik yang saya kerja sebelumnya itu sedang ada ekspansi ke pabrik 2. Nah, di sini itu kalau semester atas, semester 6 kalau nggak salah, kalau kalian ada PTLF, perencanaan tata letak fasilitas, itu atau apa ya, yaitu di situ kan kalian akan membuat pabrik dari 0 sampai jadi. Nah, di situ kebetulan saya waktu itu PJ project ekspansinya ini, tapi PJ untuk seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jadi ngitung jika produksinya segini, itu nanti ini kayak ember aja, embernya berapa? Kalau satu line produksi ini, ember yang digunakan berapa? Menghitung-hitung kebutuhan produksi perintilan-perintilan seperti itu dalam proyek ekspansi. Kalau juga ada kalau material handlingnya di pabrik saya sebelumnya itu kan pakai kereta ya. Jadi kereta didorong gitu. Nah, itu juga dari awal produksi itu ngitung berapa kereta yang dibutuhkan untuk produksi sekian. Lalu ada juga palet, berapa kebutuhan palet yang kebutuhan awal palet yang dibutuhkan dalam kapasitas produksi sekian. Jadi benar-benar digunakan dan juga mungkin saya sedikit menyesal waktu kuliah tidak terlalu mendalami PPIC itu. Menjurusnya saya juga dikasih tugas dari supervisor saya itu kayak untuk menentukan waktu standar. Nah, itu kan ada di time study. Nah, itu juga digunakan. Soalnya kalau ada penumpukan, kenapa kok bisa ada penumpukan? Berapa lama sih si operator ini dapat menyelesaikan pekerjaannya? Nah, itu kami hitung, nanti evaluasinya, oh ternyata memang dia kerjanya lebih lama, atau dari segi waktu standar yang ditetapkan oleh perusahaan itu terlalu cepat atau gimana. Ada di situ nanti ada evaluasi diskusi dengan tim dan baiknya gimana terjadilah pengambilan keputusan seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Nikio. Izin bertanya, Mas, bagaimana sih proses adaptasi Mas Bayu ketika baru pertama bekerja setelah kuliah? Kemudian biasanya untuk training pada saat awal bekerja itu berapa lama ya, Mas? Oke, jadi berbicara waktu training itu berbeda-beda ya tiap perusahaan. Kalau saya kemarin itu tidak lama, soalnya benar-benar ada proyek ekspansi itu, jadi saya harus langsung diterjunkan. Kebetulan tim PPIC saya sebelumnya itu belum pernah menjalani adanya ekspansi ya di situ, jadi benar-benar kerja sama tim banyak dibutuhkan. Nah, untuk adaptasi awal, mungkin adaptasi awal saya waktu bekerja tidak terlalu sulit ya, soalnya saya sudah kayak mengenal item-item pekerjaan saya, soalnya sudah pernah dibahas di perkuliahan seperti itu. Untuk adaptasi terhadap tim juga menurut saya waktu saya bekerja di tempat kerja saya sebelumnya itu tidak terlalu sulit, soalnya mungkin ya kebanyakan juga fresh graduate atau dengan masa kerja yang belum lama ya, jadi bisa connect gitu. Ya, untuk masa training itu lama beda-beda ya. Mungkin ada kayak perjanjian awal kontrak 3 bulan dulu untuk training, setelah itu gimana? Mungkin biasanya ada seperti itu. Tapi di
perusahaan yang saya kerja sebelumnya itu saya benar-benar belajar sebentar, belajar mengenai alur di pabrik sebentar, terus langsung kerja gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Kemudian ada pertanyaan yang masuk dari Mas Rohman. Mohon maaf, Mas, izin bertanya, apakah ada alasan Mas untuk studi lanjut ketika Mas sudah bekerja dan sudah dibilang berada di zona nyaman setelah lulus? Oke, jadi ketertarikan saya untuk studi lanjut itu sebenarnya bukan dari awal kuliah, tapi dari masa-masa akhir kuliah. Waktu itu apa namanya ya, di situ kayak banyak teman-teman yang semangat buat, soalnya ada kakak tingkat kan yang dia keterima beasiswa ini, terus tertarik gitu kan, tertarik untuk mengikuti jejak gitu kan. Nah, sampai di akhir-akhir kuliah itu memang sebetulnya saya mau studi lanjut, namun karena alasan tertentu finansial biasanya, finansial lebih tepatnya, itu jadi saya memutuskan untuk bekerja dahulu. Nah, bekerja dahulu selama 2 tahun ya, hitung-hitung menabung seperti itulah. Soalnya syarat-syarat yang diperlukan dalam beasiswa itu pastikan ada sertifikat bahasa Inggris, kalau enggak TOEFL ya IELTS. Beberapa teman saya setelah kuliah itu dia langsung pergi ke kampung Inggris di Pare untuk belajar bahasa Inggris biar dia nanti dapat TOEFL atau IELTS itu. Mungkin di minggu kemarin ya Mas Asmi. Mas Asmi itu salah satu angkatan saya yang setelah lulus kuliah langsung ke Pare. Nah, kalau saya waktu itu memutuskan kerja dulu, yaitu tadi menabung sampai 2 tahun. Nah, itu baru 2 tahun saya resign Maret kemarin ya. Terus saya langsung ke kampung Inggris buat ngejar IELTS. Nah, ini alasan Mas untuk studi lanjut ketika Mas sudah bekerja dan sudah bisa dibilang berada di posisi nyaman. Sebenarnya ya itu tadi sih memang keinginan saya dari awal, dan juga kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Maksudnya kan nggak tahu juga, maksudnya saya ingin studi lanjut nanti entah terrealisasi atau enggak ya, semoga terrealisasi. Tapi kan setidaknya memang itu keinginan saya, terus setidaknya saya pernah mencoba gitu. Dan sudah dibilang berada dalam posisi nyaman, bisa dibilang seperti itu, di posisi nyaman. Yaitu tadi, di posisi nyaman, terlalu lama di posisi nyaman juga berbahaya. Itu sih. Baik, terima kasih Mas untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada pertanyaan yang masuk, Mas. Bagaimana cara memanfaatkan fresh graduate untuk cepat mendapatkan kerja? Dan apakah ada tips dari Mas Bayu? Mungkin bisa langsung dijawab. Monggo, Mas Bayu. Oke, biar bisa dapat kerja langsung setelah kuliah ya. Jadi yaitu sembari nunggu wisuda, kalau itu udah nggak ada apa-apa ya, itu bisa menyiapkan CV, kan biasanya udah dapat ijazah sementara, ya transkrip sementara, itu bisa dipakai langsung untuk melamar pekerjaan. Untuk kebanyakan fresh graduate itu bisa peluangnya itu bisa ada di manajemen training. Nah itu biasanya memang dikhususkan untuk fresh graduate atau yang memiliki pengalaman kerja di bawah 2 tahun gitu. Jadi dalam manajemen training itu nanti dia benar-benar mempelajari perbagian-perbagian yang ada di perusahaan tersebut, lalu diposisikan ke bagian mana yang mereka cocok gitu. Dan biar cepat dapat kerja sih yang pastinya
rajin-rajin melamar pekerjaan ya, kayak ada kan sudah banyak platform untuk melamar kerja secara online. Dulu kebetulan saya juga melamar kerja secara online itu lewat Jobstreet. Nah, itu sudah pasti bisa kita filter maunya kita kerja jadi apa, gajinya berapa, dan tempatnya di mana, itu kan bisa lewat situ. Gitu sih. Selanjutnya kan rentetan selanjutnya dalam kerja kan pasti ada tes akademis, tes psikologis, tes wawancara. Ya itu sih yang harus dipersiapkan sebelumnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk sesi tanya jawab kali ini kami akhiri. Mungkin dari Mas Bayu Aji ada pesan yang ingin disampaikan untuk adik-adik tingkat dari teknik industri, Mas. Oke, ya. Pesan dan kesan dari saya, semoga teknik industri Universitas Sriwijaya ini kedepannya lebih baik dengan program seperti ini, agar menjadi mahasiswa yang lebih inovatif dan juga untuk adik-adik semua semangat kuliahnya walaupun online ya kalau sekarang, dan juga semoga cepat kuliah offline, soalnya di teknik industri itu serunya kalau kuliah offline, yang lalu juga yang pastinya kalau secara offline nantinya pembelajaran akan lebih maksimal gitu. Dan juga untuk HMTI terima kasih telah mengundang saya sebagai pemateri dalam acara ini. Semoga kedepannya juga HMTI lebih maju dan ya kreatif, inovatif. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mas Bayu Sabto Aji selaku pemateri pada pagi hari ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan bagi kita semua. Semoga seluruh pembahasan yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akan ada sesi dokumentasi, dimohon seluruh peserta menyalakan kamera. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, untuk sesi dokumentasi, saya ambil alih. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya serahkan kepada MC, saya selaku moderator pada acara pagi ini pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa dalam webinar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih sampaikan kepada moderator yang telah memandu acara ini dengan baik. Terima kasih juga sampaikan kepada Mas Bayu sebagai pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga acara pelatihan skimmer dan benar pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.